Oke, baik, anak-anak Ustaz semuanya, kita mulai kegiatan kita. Ustaz minta untuk tetap menjaga ketertiban dan ketenangan dari mulai acara sampai selesai acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sama-sama kita muliakan Syekh Amjad Naim As'ad Al-Hajj As'ad. Oh ini tidak panjang. Kemudian juga dari KNRP translator kita ada Ustaz Rahmatullah. Kemudian yang sama-sama kita hormati Yayasan Askia Sumatera Barat beserta jajarannya. Kemudian Direktur Las Askia Ustaz Syafrion Ensos. Kemudian kepala sekolah SD dan SMP serta guru-guru, ustaz dan ustazah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini menjelang siang kita berkumpul di masjid dalam rangka kita mendengarkan tausiah tentang perjuangan rakyat Palestina bersama Syekh Amjad Naim. Kemudian salat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berselawat kepada beliau, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung saja anak-anak Ustaz, mari kita buka kegiatan kita ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Baik, anak-anak Ustaz semuanya, sebelum kita masuk dalam inti acara, mari kita dengarkan kata sambutan dari Direktur Las Askia Sumatera Barat yang akan disampaikan oleh Ustaz Syafrion Ensos. Kepada Ustaz disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dan pada pagi menjelang siang ini kita berada dalam tempat yang insyaallah diberkahi Allah, dalam masjid ini, dalam satu kegiatan agenda pesantren Ramadan kita siswa SD SMP India Askia. Pertama kita ucapkan selamat datang kepada Syekh yang telah berkenan hadir bersama kita beserta tim dari KNRP. Pada hari ini kita akan dengarkan secara langsung dari Syekh tentang bagaimana kondisi perjuangan saudara-saudara kita hari ini di Palestina dan di Gaza, untuk menambah keyakinan kita bahwa kita berjuang bersama dengan jalinan akidah yang sama, bahwasanya kita adalah semua bersaudara, tidak dibatasi oleh tempat dan daerah, dimanapun berada, yang memiliki keyakinan yang sama dengan kita, dia adalah saudara kita. Maka kewajiban kita untuk saling membantu dan menolong. Alhamdulillah di momen peringatan Isra dan Mi'raj yang lalu
kita sudah mengumpulkan donasi buat saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Luar biasa antusias, semangat, kontribusi dari anak-anak Ustadz, baik yang ada juga di TK, di SD, di SMP, juga guru karyawan yang ada di Asia, dalam rangka menyisihkan sebagian rezekinya untuk membantu saudara kita di Palestina, di Gaza. Dan insya Allah hari ini juga akan kita lanjutkan dalam bentuk infak langsung. Nanti akan dijalankan kotak. Silakan diisi sesuai dengan keikhlasan kita. Makin besar tentunya nilainya makin besar. Dan nanti kita akan serahkan infak yang sudah terkumpul, donasi yang sudah terkumpul hari ini, yang nanti akan diterima secara simbolis oleh Syekh kita dari Palestina. Baik, ini hantaran sedikit saja. Kita inginkan nanti informasi langsung dari Syekh dan juga Ustadz kita yang menerjemahkan. Kalau ada anak Ustadz yang bisa terjemahkan, ada yang bisa? Nanti Syekhnya bahasa Arab untuk terjemahkan ada? Nah ini tantangan ini. Tantangan harus ada dari anak Ustadz yang nanti bisa lancar berbahasa Arab, ya. Niatkan dan berusaha dengan sungguh-sungguh, karena bahasa Arab adalah bahasa penduduk surga. Ya, kita berusaha, apalagi anak Ustadz punya masa depan yang jauh lagi. Baik, sebelum nanti Ustadz dari Syekhnya menyampaikan materinya, kepada anak Ustadz tidak satu pun suara yang terdengar, kecuali hanya ketika menjawab salam saja. Kita mulai dari sekarang. Ustadz pilih lihat dulu anak Ustadz yang SMP, usahakan duduknya nyaman, duduknya ngadap ke depan, nyaman dan tidak berdepet gitu ya. Nah, coba saya lihat SMP dulu tenangnya. Anak Ustadz yang SD di bawah, tidak ada suara yang terdengar, bicara dengan teman yang lain, kita hentikan dulu. Nanti kalau mau bicara setelah selesai acara lanjutkan. Siap? Siap Pak Ustadz? Setelah takbir ini hanya jawab salam saja, suara yang terdengar. Allahu Akbar. 3 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz Safian selaku Direktur LAS Hasbia Sumatera Barat yang telah menyampaikan kata sambutan. Langsung saja kita silakan kepada tim dari KNRB, kemudian penyampaian informasi dan nasihat dari Syekh Amjad Mahi As'ad Al-Hajj As'ad. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نريد أن نستمع إلى صيحة كشفية بما أنهم كشفها قبل البدء. Syekhnya ini minta tepuk pramuka dulu ya. Tepuk pramuka dulu sebelum mulai. Oke? Bisa ya? Bisa. Aba-aba ya. Aba-aba. 1, 2, 3. Tepuk pramuka. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Lebih keras lagi, lebih keras lagi, lebih keras lagi, lebih keras lagi. Oke, stop. Coba sekali lagi, tepuk pramuka. حسن. نعود إلى هنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأشرف الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وقدوتنا وشفيعنا قائد جحافل المجاهدين محمد بن عبد الله وعلى آله ومن والاه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد.
فلك يسعدني ويشرفني أن أكون اليوم في هذا الصف الطيب بين ثلة من رجال هذه الأمة، من شباب هذه الأمة، الذين قال بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالشباب. جيل نأمل من الله عز وجل أن يكون جيل فتح للإسلام والمسلمين، جيل نعلق عليه الآمال بنصرة هذا الدين. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat beriringan salam selalu dilantunkan, selalu dilangitkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga beliau mengutarakan apa yang beliau rasa sekarang, bahwasannya beliau sangat senang sekali bertemu dengan kita semua. Seorang pemuda yang tangguh, seorang pemuda yang gagah, seorang pemuda yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau menyampaikan bahwasannya kitalah pemuda, tombak masa depan, di mana di tangan kitalah masa depan umat, mimpi-mimpi umat ada di pundak kita. Maka pemuda adalah tombak masa depan. نبارك لكم حلول شهر رمضان ونقول لكم عسى الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عتقاء هذا الشهر، فكما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن لشهر رمضان عتقاء من النار، وأن يتقبل منا ومنكم صيامنا وصلاتنا وزكاتنا وصالح أعمالنا. ولكن علينا أن ننتبه قليلا، سيكون في هذا الدرس بإذن الله هنالك أسئلة وعليها جوائز، وأنا أرى البعض متشتت والبعض يتكلم، فلا بد أن ننتبه. Sebelumnya beliau sampaikan bahwasanya kita di bulan Ramadan, bulan yang begitu mulia, bulan di mana seluruh amal kebajikan dilipat gandakan, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita, sholat kita, puasa kita, dan amal kebajikan kita. Pun beliau juga mengingatkan kepada kita semua bahwasannya nanti akan ada kuis. Akan ada kuis, barang siapa yang bisa menjawab maka insya Allah ada hadiahnya. Oleh karenanya perlu sama-sama kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Syekh. نبدأ. بارك الله عز وجل أرض فلسطين بأن جعل فيها المسجد الأقصى المبارك قبلة المسلمين الأولى، ثالث الحرمين الشريفين. يقول ربنا عز وجل في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أسرى ربنا عز وجل بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام من مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى المبارك في فلسطين الذي بارك الله عز وجل حولها، وأثبت ذلك في كتابه قال: الذي باركنا حوله. ثم عرج بنبينا صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى المبارك إلى السماوات العلى، فأصبحت أرض فلسطين أرضا مباركة بكتاب الله عز وجل بأمر مثبت لحادثة الإسراء والمعراج التي وقعت في هذا المسجد المبارك. وزاد الله عز وجل تكريم هذا المسجد وبركته بأن جعل الصلاة الواحدة فيه ب500 صلاة عما دونه من المساجد. فبارك الله عز وجل في هذا المسجد، وبارك في أرض فلسطين، وبارك في أهل فلسطين. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول: هم في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، أي ما حول بيت المقدس. فبارك الله عز وجل في أرضه، وبارك الله عز وجل في شعبه. Allah Subhanahu wa taala memberkahi tanah Palestina, memuliakan tanah Palestina dengan menjadikan di dalamnya Masjidil Aqsa. Di surah Al-Isra ayat 1 Allah berfirman: Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan kemudian dilanjut ke langit Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan apa? Hal ini menunjukkan bahwasanya Masjidil Aqsa adalah masjid yang sangat mulia, masjid yang begitu agung, dan barang siapa yang melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa 1 kali saja, maka seakan-akan pahalanya 500 kali sholat di masjid selain Masjidil Aqsa. Tak hanya itu juga, dalam firman-Nya Allah juga berfirman,
alladzi barakna haula. Sekitarnya pun juga ikut mulia. Bukan cuma Masjidil Aqsa-nya saja, tapi sekitarnya, seluruh sisinya, seluruh suluknya, bangsanya itu mulia. Maka Palestina dan penduduknya pun juga turut ikut mulia, dan mereka yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. بدأ الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على أرض فلسطين عام 1948، ومنذ ذلك العام إلى يومنا هذا والاحتلال الغاصب الغاشم يحاول هدم المسجد الأقصى المبارك، سرقة أراضي إخواننا في فلسطين، حرق المسجد الأقصى المبارك، منع الصلاة فيه، والكثير من الإجراءات التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي الغاصب لكي يقضي على المسلمين في تلك البقعة المباركة. ونحن كمسلمين لا بد لنا أن نقف صفا واحدا في الدفاع عن مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم. فالمسجد الأقصى المبارك كما هو المسجد الأقصى المبارك ليس للفلسطينيين وحدهم وليس للعرب وحدهم، بل هو للمسلمين كافة في شتى بقاع هذه الأرض، من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها. المسجد الأقصى المبارك لكم أيضا. لا بد لكل واحد منا كان مسلما أن يقف صفا واحدا في الدفاع عن مسرى نبيه ومقدساته الإسلامية. فالمسجد الأقصى المبارك أهميته كأهمية المسجد الحرام والمدينة المنورة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى المبارك. Penindasan, ketidakmanusiaan, penganiayaan, pembantaian etnis dan genosida telah terjadi bertahun-tahun di Palestina. Bermula pada tahun 1948 kita saksikan bersama. Sampai sekarang penindasan, penganiayaan dan ketidakmanusiaan tersebut masih terjadi sekarang. Tapi saudara-saudara kita di sana senantiasa berjuang, senantiasa berdarah-darah, rela mengorbankan hartanya, nyawanya demi menjaga Palestina tercinta, demi menjaga Masjid Al-Aqsa yang mulia, demi memuliakan masjid kita bersama. Para Zionis, kaum Israel, kaum kafirin, mereka berusaha untuk merampas tanah Palestina. Sholat di sana dilarang, azan pun dilarang untuk dikumandangkan. Bahkan mereka para Zionis melecehkan masjid kita bersama. Tapi saudara-saudara kita masih tetap teguh dan kokoh, berusaha, berjihad, melindungi, memuliakan Masjidil Aqsa dan tanah air mereka yang tercinta. Oleh karenanya, jika kita berbicara tentang Masjidil Aqsa, maka Masjidil Aqsa bukan hanya milik orang-orang Arab saja, bukan hanya milik orang-orang Palestina semata, bukan hanya milik mereka yang di Timur Tengah saja, tapi Masjidil Aqsa adalah milik kita bersama, yang perlu kita jaga bersama-sama, yang perlu kita muliakan bersama-sama, yang perlu kita merdekakan bersama-sama. Bahkan beliau juga menyampaikan bahwasannya sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan seakan-akan tidak sah suatu perjalanan jauh kecuali ketiga masjid: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Oleh karenanya Masjidil Aqsa adalah masjid yang begitu mulia lagi agung. لكن حاول هذا الاحتلال تدمير مقدساتنا الإسلامية والقضاء على الإسلام والمسلمين، ولكن إخوانكم في فلسطين يقفون يوميا صفا واحدا، يقدمون أرواحهم ودماءهم وأموالهم دفاعا عن المسجد الأقصى المبارك. ولكن أقاموا هروبا عديدة دفاعا عن مسرى نبيهم. كانت آخرها حرب كانت في 7 أكتوبر لعام 2023. هذه الحرب سميت بحرب طوفان الأقصى دفاعا عن المسجد الأقصى المبارك. هذه الحرب استمرت لمدة 1 عام و3 أشهر، راح ضحيتها 150,000 شهيد من إخواننا. أطفال قتلوا ونساء، مستشفيات ومدارس هدمت، بيوت لم يبقى لإخواننا في غزة. كل هذا يقدمونه إخواننا في غزة دفاعا عن أرض فلسطين المباركة، مرضاة لله عز وجل. ولا بد لكل واحد منا أن يكون له يد في نصرة إخوانه المسلمين.
فكما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Para Zionis berusaha untuk menghancurkan Islam. Mereka berusaha merampas tanah Palestina, bahkan menghancurkan kaum muslimin di sana. Bangunan-bangunan hancur, masjid-masjid runtuh, dan banyak sekali mereka kesulitan untuk mencari makanan. Tapi saudara-saudara kita tetap teguh di sana, tetap teguh, tetap kokoh, berjuang, berjihad, membela tanah airnya, memuliakan Masjidil Aqsa yang mulia. Bahkan dikabarkan juga baru-baru ini terdapat sebuah peperangan yang telah berlangsung kurang lebih 1 tahun 3 bulan. Pada 7 Oktober 2023 yang kerap kali kita kenal dengan Tufanul Aqsa atau Badai Al-Aqsa. Saudara-saudara kita di sana senantiasa berjuang dan membela Masjidil Aqsa untuk menjaga Masjidil Aqsa dan tanah air mereka. Pun juga kita semua perlu bagi kita semua untuk sama-sama ambil peran, berdiri bersama saudara-saudara kita, menolong saudara-saudara kita, membantu saudara-saudara kita memuliakan Masjidil Aqsa. Rasulullah SAW bersabda dan memperumpamakan dengan perumpamaan yang begitu luar biasa. Kita sesama saudara mukmin, saudara-saudara kita di Palestina adalah seorang mukmin dan kita pun adalah seorang mukmin. Kama talil jasad, layaknya satu tubuh. Idza staka minhu udwun. Ketika satu anggota tubuh kita merasakan rasa sakit, maka seluruh anggota tubuh pun merasakannya. Yang jadi pertanyaan adalah kita telah menyaksikan ketidakmanusiaan, penganiayaan, pembantaian etnis, pembunuhan massal di sana. Tapi apakah hati kita tidak merasakan rasa sakit yang sama sebagaimana yang mereka rasakan? Apakah hati kita tidak merasakan rasa perih yang sama sebagaimana rasa perih yang mereka rasakan? مسجد الأقصى نعم ولكن قل لهم أنا الناس سنتكلم. والآن سنتحدث قليلا عن معالم المسجد الأقصى المبارك، ونريد بعد ذلك أن يخرج لنا فتى وفتاة تعيد شرح ما سنقوم بالتكلم عنه، ولكل واحد منهم جائزة. البنات والبنات نعم فتاة وفتاة يعيد ولكل واحد جائزة. Nah. Jadi habis ini kita akan sedikit menjelaskan tentang Masjidil Aqsa. Insya Allah ya, insya Allah nanti kita minta satu laki-laki, satu perempuan, satu pemuda, satu pemudi untuk menjelaskan atau mengulangi penjelasan kita. Dan insya Allah ada hadiahnya ya. ولكن لا يوجد Pointer. لا يوجد location. حسن. بسم الله. الذي ترونه أمامكم هنا بين هذه الأسوار جميعا هو المسجد الأقصى المبارك. إذا هذه فقط ليست المسجد الأقصى، هذا جميعه هو المسجد الأقصى المبارك. تبلغ مساحة المسجد الأقصى المبارك 144,000 متر. 144,000 متر. يوجد في هذا المسجد المبارك الكثير من المعالم. من هذه المعالم الذي نراه الآن هنا، هذه تسمى قبة الصخرة. هذه قبة الصخرة لونها ذهبي. الذي نراه هنا هذا المسجد القبلي، هذا هو قبلة المسلمين الأولى. حين كان يصلي المسلمين سابقا كانوا يتجهون باتجاه هذا المسجد، ثم جاء أمر الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام، فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. إذا هذا المسجد القبلي، وهذه قبة الصخرة، وهذا المسجد الأقصى المبارك. هنا الذي نراه هنا مصلى يسمى المصلى المرواني. هذا
المصلى المرواني في المسجد الأقصى المبارك. هذا السور يمتد على كامل المسجد الأقصى المبارك. يوجد للمسجد الأقصى المبارك 15 بابا، 15 بابا للدخول موزعة على جميع أسوار هذا المسجد. وأيضا يوجد للمسجد الأقصى المبارك 4 مآذن، هذه 1 2 3 وهذه 4، 4 مآذن و15 بابا للمسجد الأقصى المبارك. وقلنا أن هذا هو المسجد القبلي، قبلة المسلمين الأولى التي كانت في البداية قبل أن يأتي الأمر الرباني إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن يولي وجهه نحو المسجد الحرام. Banyak orang salah persepsi ya, banyak orang salah. Orang kira ini tuh Masjidil Aqsa, tapi bukan ya. Hada laisa Masjidil Aqsa. Ini bukan Masjidil Aqsa ya, tapi ini adalah masjid yang namanya itu Qubbah Sakhra, Qubbatus Sakhra, ya. Ini Qubbatus Sakhra. Nah kemudian di sini ada masjid juga ini. Ini namanya Masjid Al-Qibli atau Al-Masjid Al-Qibli, ya. Nah, ini adalah masjid yang pertama kali jadi kiblat umat muslim sebelum Masjidil Haram. Jadi ngarahnya ke sini, umat muslim dulu ini kiblat pertama. Makanya namanya Al-Qibli, ya, kiblat. Kemudian ini ada sebuah pagar atau sebuah tembok raksasa di sini. Sekitar ada 15 pintu masuk. Ada 15 gerbang. Khamsata asyar baban. Dan luas Al-Masahah Masjidil Aqsa, luas Masjidil Aqsa, luasnya itu ada 144.000 meter persegi, ya. Luasnya 144.000 meter persegi. Nah, kemudian juga ada 4 semacam menara ini ya, 1, 2, 3, 4. Di sini ada musola Al-Marwani, musola Al-Marwani. Sampai sini paham? Terus Masjidil Aqsa-nya mana? Ini semua Masjidil Aqsa. Ya, ini semua Masjidil Aqsa. نريد أن يخرج لنا فتى، نعم، فتى يعيد لنا شرح معالم المسجد الأقصى المبارك. نعم رجال. Sekarang saya hanya mau satu laki-laki dulu yang bisa mengulangi penjelasan. ننظر. ما شاء الله. تعال. تعال. أنت هذا. أخذ من هذا. علمك كيف. يوزي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, anak Muhammad bin Abdul Noben dari kelas 9 sama 1. Anak ingin menjelaskan ulang tentang Masjidil Aqsa yang Anda tahu. Yang pertama, ini namanya Masjid Qubbatus Sakhra. Yang ini di depan namanya Masjid Al-Qibli, yaitu kiblat pertama umat muslim. Terus yang di sini itu adalah musola Al-Marwani. Terus di sini ada 1, 2, 3, dan 4, ada 4 pilar yang persegi melingkari lingkungan ini adalah pagar dari Masjidil Aqsa yang berisi yang terdapat 15 pintu masuk. Terakhir luas Masjidil Aqsa ini 144.000 meter persegi. Sekian yang Anda ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
قل لهم أن يقوموا جميعا نظرا للوجود. Oke, selanjutnya yang perempuan ya. Yang perempuan siapa kira-kira? Saya aja yang milih ya, saya nggak milih. Siapa yang bisa? Siapa yang mau? حسنا هي ذاته. Ya itu. لأنها طهر. يمكن أن أعطيها كوب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arifah Kairina dari kelas 9. Jelasin lagi. هذا شو؟ Jadi teman-teman, di sini adalah lokasi Masjid Al-Aqsa. Ini orang-orang banyak yang salah mengira bahwa ini adalah Masjid Al-Aqsa. Tetapi sebenarnya ini bukan Masjid Al-Aqsa. Masjid ini bernama Qubatus Sahara. Masjid Al-Aqsa luasnya sebesar 144.000 meter persegi. مساحة مسجد الأقصى Di sini adalah kiblat pertama umat muslim sebelum Masjidil Haram. القبلة الأولى Dan di sini terdapat 4 pilar. 4 Ada معادن 1, 2, 3, dan 4. Di sini adalah musola. المصلى Dan di sekitar sini memiliki 15 pintu masuk 15 بابا. Masjid Al-Aqsa. لا مشكلة شيء. Sekian dari Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سؤال للذكور. Soal untuk pemuda-pemuda ya. Yang laki-laki ini soal untuk laki-laki. ولكن نريد الهدوء قليلا. Tapi saya mau tenang dulu. Ya, tenang dulu. حسن. السؤال يقول: ذكرنا آنفا حربا قامت في قطاع غزة دفاعا عن المسجد الأقصى المبارك. نريد تاريخ هذه الحرب وما هو اسمها. نعم. Ada sebuah perang yang baru-baru ini terjadi di Qita' Gaza atau di Gaza. Ya, baru-baru ini terjadi. Tadi juga sudah disebutkan. Nah, tanggal berapa dan tahun berapa dan apa nama perangnya? Saya nyari nih buat saya. Nah, kamu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raka Febrian Dani dari 7 Toledo 1. Saya akan menyebutkan nama perang dan ini tanggalnya. Perangnya terjadi pada tanggal 1 Oktober 2023. Perangnya dinamai Badai Masjidil Aqsa. إجابة خاطئة كلها أنا إجابة. من يجيب؟ Insya Allah. Jawabannya ternyata masih belum benar ya. من يجيب؟ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila Ana akan menjawab soal dari Syekh, itu perangnya terjadi pada tanggal 7 Oktober 2023 yang dinamai dengan Perang Badai Masjidil Aqsa. الحل مع هذه الأصوات يجب أن نهدأ قليلا. Ilbannya. ولكن يجب أن يهدأ قليلا هؤلاء. Bisa tolong suaranya dihilangkan dulu karena saya butuh ketenangan ya. Coba agak tenang, jangan ada yang bicara sendiri dulu. Soal selanjutnya akan dilontarkan oleh Syekh. نعم. ذكرنا آنفا تاريخا لاحتلال فلسطين. ما هو هذا التاريخ؟ Tadi kita sudah menyebutkan tahun ya. Tahun pertama kali, ini buat perempuan ya, buat yang perempuan. Tahun pertama kali penjajahan Israel ke Palestina. Tahun berapa? Untuk banat ya, untuk perempuan. Itu yang berdua sama saya terus siapa? Dari tahun 2 Jawabannya? 1943. مسألة يوجد كلها من جواب خاطئ. هل تذكر جوابا آخر؟ لا تعرف؟ اختار واحدة كويسة. حسنا هذه. Oke, ya maju aja.
menjawab soal dari Syekh. Jawabannya 1948. Wala alat kesannya sama nih wa sahih. Jazakallah khair. هل يوجد سؤال تنبيه ولا لا يوجد؟ طيب إذا سؤال المعلمين سؤال المعلمات. حسنا، سؤال للمعلمين والمعلمات. السؤال الأول للمعلمين هنا. أين المعلمين؟ Ini ada soal lagi ya, ada soal lagi, tapi soalnya ini khusus buat guru-guru ya. Al-muallimin wal muallimat, guru-guru laki-laki sama guru-guru perempuan, ustaz dan ustazah ya, asatidz wal ustazah ya. Ini soal pertama buat muallimin sih. السؤال الأول للمعلمين. Ini soal pertama buat muallimin, buat para asatidz. حسنا، السؤال يقول: من الذي قام بتحرير المسجد الأقصى آنفا؟ Ini perlu diterjemahin nggak usah kalau buat asatidz sih. Siapa ada di kolom? Siapa nama pahlawan yang pernah membebaskan Masjidil Aqsa? Untuk Masjidil Aqsa pernah terbebas. Siapa nama pahlawannya? Untuk umat ini, ya para asatidz. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Ustaz Dedi Terang. Anak-anak biasanya panggilnya Pak D. Bismillah, kalau tidak salah Salahuddin Al-Ayyubi. ما شاء الله صحيح. حسنا، السؤال الأخير. Oke, tenang dulu ya, tenang dulu. Soal terakhir. السؤال الأخير للمعلمات. Untuk para ustazah. Ustazah ya. السؤال يقول: هنالك شخص ملثم يظهر كثيرا على وسائل التواصل الاجتماعي وهو الناطق العسكري باسم كتائب القسام في غزة، ما اسمه؟ Ada seseorang yang begitu terkenal baru-baru ini. Dia itu terkenal dengan juru bicara militer pasukan Kataib al-Qassam. Dia itu identik dengan militer. Apa ini? Apa namanya ini? Ya, agak betul beritahu aja. Apa tahu bicara? Siapa kira-kira ini jawabannya? Abu Usama. لا. Apa sih? Akar-akar? نعم. إجابة خاطئة. Mohon maaf Ustaz. نعم. Jawabannya belum betul ya. Siapa yang bisa jawab betul? لا يوجد أحد اسمه أبو أسامة. لا يوجد أحد اسمه أبو أسامة.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mencoba menjawab pertanyaannya, tapi kami Bismillah Abu Masya Allah, takbir. وفي الختام نقول لكم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. نسأل الله عز وجل أن كما جمعنا في يومنا هذا في صفحنا هذا أن يجمعنا في المسجد الأقصى المبارك وأن نلتقي بكم في جنان النعيم عند نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tak lupa beliau ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya, atas antisipasinya, dan atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah Subhanahu wa taala balas kebaikan kita dengan kebaikan yang berlipat ganda dan diberkahi. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni telaga Kautsar. Dan penutup dari saya, mohon maaf bila mana ada kesalahan, mohon dimaafkan. Likulli sarimin nabwah wa likulli jawadin kabwah wa likulli alimin hafwah. Setiap pedang yang tajam dapat meleset, setiap kuda yang berlari cepat dapat terpleset, setiap orang yang alim juga bisa salah. Apalah daya saya yang hanyalah penerjemah yang masih dalam tahap proses pembelajaran. Sekian dari kami, mohon maaf bila mana ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita ada pemutaran video kondisi saudara-saudara kita di Palestina. Kepada panitia yang bertugas dipersilakan. Kurang kelihatan tuh. Dinarasikan aja nggak bisa dijelaskan dikit sama
Ya mungkin nuti ini jangan menganggap pada jadi menjadi permasalahan saja. Walakin muslim bahwa kalau dia berada di sekali tanzir, dia alam itu siapa? Maksudnya apa? Selagi masih ada permasalahan dari kita dan permasalahan dalam kondisi atau ada urusan masalahnya, banyak aku, walaupun kita ambil dari kita, itu berkata yang kita lakukan itu adalah kita yang mempunyai setidaknya empati kita terhadap mereka yang sebenarnya. Dengan tepat. Yang kedua adalah apa yang mengingatkan dari kita. Baik, moral atau kematian. Karena orang yang dalam energi, kita nanti akan orang yang Palestina hadir di Republik Indonesia untuk menjembatkan, memberikan bantuan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Akan memberikan donasi dan jauh dan mengambil jumlah dan apapun yang bersama kita yang ada di Palestina bersama KNP Indonesia bersama-sama untuk memaksimalkan kemampuan kita sebelum kita kembali sebelum kita prestasi yang bisa terjadi. You had a claim. You did not know what was really happening in the first live stream genocide in history. Ini kejadian kondisi di Palestina ya. Genosida banyak dilakukan, bangunan banyak yang dihancurkan di sana. Bahkan anak-anak tidak bersalah pun juga terbunuh. Banyak yang terpisah dari orang yang dia cinta, banyak yang terpisah dari kekasihnya. Korban di mana-mana, bahkan ribuan jenazah kita temui di sana. Seakan-akan mereka tidak memiliki hati. Gak cuma itu, bahkan tenaga medis pun ikut gugur. Ratusan jurnalis pun ikut mati syahid di sana. Banyak anak-anak yang terbunuh juga di sana, termasuk bayi-bayi yang baru lahir juga ikut terbunuh di sana. Kita ketahui bersama bahwasanya Palestina adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Baru-baru ini telah terjadi gencatan senjata, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa gencatan senjata ini menghentikan perang seutuhnya. Hanya perang-perang yang besar saja yang berhenti, tapi peperangan kecil di sana masih belum berhenti. Seperti penembakan, pembunuhan, penganiayaan, atau bahkan pelecehan bisa saja terjadi di sana, walaupun sudah gencatan senjata. Ada banyak sekali yang hancur bangunan di sana, bahkan sekolah, universitas, bahkan mereka para Zionis melanggar undang-undang internasional, hukum internasional mereka langgar. Rumah sakit dihancurkan, penyalahgunaan ambulan. Sekarang saudara-saudara kita berusaha untuk membangun Palestina kembali. Tidak ada yang tersisa, sulit sekali ini dilakukan air bersih. Bahkan tanah yang datar untuk diduduki pun sulit. Pakaian pun mereka sulit, harus cari dulu di reruntuhan bangunan. Mereka harus nyari dahulu di reruntuhan curah. Yang mereka lihat hanya tengkorak-tengkorak kepala seperti itu. Tengkorak kepala manusia tampak nyata di hadapan mereka semua. Kondisi mereka sangat hancur, berusaha untuk membangun kembali negeri kita. Ketidakmanusiaan terjadi di sana, di bumi Palestina. Para Zionis Israel sangat tidak punya hati.
Oktober 2023. Butuh waktu 10 tahun dan 53,2 miliar dolar untuk membangun Palestina kembali. Ayo bangun kembali Gaza. Sama-sama kita bangun kembali Gaza, Palestina. Baik, alhamdulillah kita sudah saksikan tayangan video tentang kondisi di Palestina. Mohon Al-Sad kembali ke tempat duduknya kembali. Selanjutnya prosesi penyerahan donasi kita akan serahkan secara dokumentasi dengan Syekh kita. Kemudian nanti penyalurannya melalui RP. Jadi anak-anak yang di sini coba duduk di tempatnya, di belakang juga. Kita usahakan nanti bisa kena dokumentasi semuanya. Kita coba dari beberapa arah nanti soal. Baik, saat ini. yakni dari Direktur Tugas Askia Ustaz Syafri Mansos secara simbolis kepada Syekh Tarjid Ma'in As'ad Al-Hajj As'ad. Disilakan. Posisinya kasih foto bersama perkiraan donasi Direktur Tugas Askia Ustaz Syafri Mansos bersama dengan Syekh. Didoakan oleh Syekh. Kasih jalan dulu, kasih jalan, kasih jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Muassasat Zakiyah Sumatera Barat. Jazakumullah kulla khair. القدس وعكا نحن إلى يافا في غزة نحن وقلب جنين الواحد منا يزهر آلافا لن تذبل فينا ورقة تين ما هان الحق عليك ولا خافا عودتنا إيمان ويقين لن نسكت لن نستسلم لا 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 لا, لا نفديك لنحيا يا فلسطين فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا لا 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 لو راح نبقى فيها اليوم الدين لن نسكت لن نستسلم لا 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 لا, لا نفديك لنحيا يا فلسطين فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا لا 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 لو راح نبقى فيها اليوم الدين فلسطين بلادي كي تشرق شمسك فوق أمانينا وينام صغارك مبتسمين